Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang mulia, pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat pada Sahih Muslim, "Idza sami'tum siyahat diyaka fas'alullaha min fadlih, fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasyaiton, fa innaha ra'at syaitonan." Jadi Nabi telah bersabda, jika kita mendengar ayam berkokok, maka mintalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika ayam berkokok itu dia melihat malaikat. Dan jika mendengar ringkikan himar, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan, sebab dia tengah melihat syaitan. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan, la tasubbud dika fa innahu yuqidhu lis-sholati. Janganlah kalian mencela ayam jantan, sebab ayam jantan itu ketika berkokok membangunkan orang untuk sholat. Jangan pula kita marah ketika ayam itu masih berkokok terusan. Jangan kita mencela ayam jantan yang berkokok, karena dia, kata Nabi SAW, membangunkan orang untuk sholat. Dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal umur bil laili fata'awwadhu billah fa innahunna yarayna ma la tarawun. Jika kalian mendengar lolongan anjing dan ringkikan himar pada waktu malam. Kalau hadis yang saya bacakan pertama dengan kedua tadi kan tidak ada kekhususan malam hari. Penjelasannya lebih detail lagi, Nabi sampaikan bahwa ketika anjing melolong ataupun ketika himar meringkik pada malam hari, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sebab binatang ini, anjing melolong ataupun himar meringkik pada malam hari ini, dia melihat sesuatu yang kalian tidak melihatnya. Yang dijelaskan pada hadis sebelumnya, melihat syaitan. Jadi inilah beberapa hadis yang menjelaskan bahwa kita nih ketika mendengar ayam berkokok ataupun anjing melolong ataupun himar yang meringkik, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi kana idza ahammahul amru rafa'a ra'sahu ila samai faqala subhanallahil azim wa idza jatahada fid du'ai qala ya hayyu ya qayyum. Abu Hurairah telah meriwayatkan bahwa ketika Nabi itu takut, ketika Nabi itu susah, gundah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat mukanya, mengangkat wajahnya, ataupun mengangkat kepalanya ke langit dan mengucapkan subhanallahil azim. Kalau pada hadis yang lalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca la ilaha illallahul halimul hakim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Mungkin hadis ini doa ini terlalu panjang,
Dalam hadis yang lain Nabi memberikan contoh bahwa ketika seseorang itu gundah, merasa takut, merasa khawatir, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya ke langit dan mengucapkan Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memiliki hajat, yang hajat itu sungguh-sungguh dibutuhkan, maka Nabi akan terus-menerus mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini kalau Nabi punya hajat yang sangat dibutuhkan agar hajat itu ditunaikan segera oleh Allah, maka Nabi mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Begitulah kita, umpamanya kita ini dalam keadaan takut bangun malam, khawatir ada sesuatu, mungkin karena terbangunnya kita ada suara di luar begini loh, ada suara mungkin entah seolah-olah kaca pecah ataupun seolah-olah ada keributan sehingga kita merasa takut. Maka bacalah apa yang telah dibaca oleh Nabi, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Hadapkan muka kita, kepala kita ke langit dan mengucapkan Subhanallahil Azim. Tak hilang juga, maka kita berhajat kepada Allah dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, agar rasa takut itu dihilangkan oleh Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan tidur. Di antaranya Nabi mengatakan bahwasanya An Jabir bin Abdullah ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ghattul ina'a wa auqus siqa'a wa atfi'us siraja wa aghliqul baba fa inna syaitan la yahullu siqa'an wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina'an fa illam yajid ahadukum illa ayya'rudu ala ina'ihi udan wa yadhkuru asmallah falyaf'al fa innal fuwaisiqata tudrimu ala ahlil baiti baitahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar menutup tempat-tempat minum kalian. Jadi pada malam hari itu Nabi memerintahkan agar tempat-tempat minum itu ditutup. Bejana-bejana itu tutup dengan rapat menutupnya. Kemudian Nabi memerintahkan lagi matikan lampu. Matikan lampu, kemudian tutuplah pintu. Karena kata Nabi, sungguhnya setan itu tidak bisa membuka bejana yang ditutup dan tidak bisa membuka pintu yang sudah ditutup. Kemudian dia juga tidak bisa menyingkap tempat air minum yang sudah ditutup. Kalau kita tidak bisa, kata Nabi SAW, melakukan hal itu, umpamanya tempayan itu atau tempat air kita itu cari-cari tutupnya tidak ada, mau dibuang airnya sayang. Kata Nabi SAW, tutuplah dengan sebatang kayu di atasnya. Kalau tidak ketemu tutupnya, maka tutuplah walaupun hanya dengan sebatang kayu di atas tempat itu dengan mengucapkan bismillah. Dengan mengucapkan bismillah. Mengapa kok Nabi sampaikan seperti itu? Karena ada satu malam yang pada malam itu penyakit akan menerpa ke seluruh tempat di sekitar kawasan itu. Apabila ada tempat-tempat air
pintu-pintu yang tidak tertutup. Penyakit itu akan masuk ke dalam air itu. Sehingga orang yang minum dengan sebab meminum air itu, maka dia akan sakit. Kalau dia masuk ke dalam rumah, karena pintunya tidak tertutup, maka dia pun akan masuk ke dalam rumah itu, terasa badan orang yang berada di rumah itu tidak nyaman, tidak enak.